Kebetulan saya yang dituakan di sini. Sampean bisa terbang seperti saya. Untuk apa? Manusia itu ditakdirkan untuk berjalan kaki. Itu kenapa Sang Pencipta tidak menaruhkan sayap di punggung kita. Loh, kalau sampean orang hebat, pasti bisa melayang. Walaupun tidak punya sayap. Contohnya, seperti saya tadi. Kamu bisa. Kisana keliru. Ilmu saya bukan mengajari orang untuk bisa terbang. Sebab kalau hanya untuk bisa terbang, kelelawar dan tawon yang tidak pernah belajar ilmu apapun, tentu terbangnya jauh lebih hebat daripada Kisana. Loh, kalau ilmu sampean tidak melebihi aku, kenapa banyak orang harus mempercayai ajaran baru yang kamu bawa itu? Banyak orang yang bangga dengan badannya. Ora tedas tapak palungi pande. Kebal. Padahal, gunung batu dan beliung pun cukup atos menahan senjata. Jadi, ajaran yang saya bawa mengajak kita hidup lebih baik, lebih punya arti, daripada meniru kehebatan siluman atau binatang. apa maksud Sunan? Supaya kita mengenal hidup. Dari mana asal kita, dan kemana kita pulang setelah kita mati. Kalau kita tahu tentang Sangkan Paraning Tumati, maka kita akan mengenal Sang Pencipta sejati. Maaf Sunan, saya belum mengerti. Apa yang disebut dengan Sang Pencipta sejati? Sang Pencipta yang wujudnya tidak perlu kita cipta. Sang Pencipta yang sudah ada jauh sebelum alam semesta ini ada. Sang Pencipta yang tetap langgeng, meskipun alam ciptaannya ini sudah mati dan binasa. Karena semua benda, itu akan mati dan sirna. Begitu juga seisi dunia ini. Maafkan saya Sunan. Sekarang saya baru mengakui kebenaran omongan sahabat-sahabat saya, bahwa Sunan jauh lebih hebat dari saya. Tapi yang jelas, Kisanak jauh lebih sakti daripada saya. Boleh saya berguru pada Sunan? Saya ingin mendalami ajaran Sunan. Apa yang saya sampaikan bukan ujar ataupun ajaran saya. Saya hanya menyampaikan kebenaran agama Islam yang saya pelajari. Kalau Kisanak ingin memperdalamnya, syaratnya Kisanak harus masuk Islam. Iya, saya mau masuk Islam. Tapi bagaimana caranya? Bersihkan dulu jasmanimu. Mandilah. Cuci badanmu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Supaya ilmu yang akan saya ajarkan akan masuk ke sanubarimu dengan lapang. Saya bersedia, Sunan. Saya bersedia. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wa la quwata illa billah. Walau karihal kafirun huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban
Saya sudah mandi, Sunan. Tapi entah kenapa, saya tetap merasa tubuh saya masih saja kotor. Apa mungkin karena dosa-dosa saya selama ini terlalu besar, Sunan? Alhamdulillah. Kalau kamu merasa berdosa, artinya kamu menyadari kesalahan. Hanya orang yang menyadari kesalahanlah yang akan terbuka jalannya menuju kebenaran. Bukan begitu? Entahlah, Sunan. Kalau dosa itu kecil, mungkin iya. Tapi dosa saya begitu besar. Begitu seringnya saya lakukan dosa itu, sehingga saya tidak pernah menyadari bahwa apa yang saya lakukan adalah dosa. Apa itu? Sunan akan tetap menerima saya sebagai murid, walaupun dosa saya bisa membuat Sunan pingsan. Besar mana dosamu dengan gunung? Besar mana dosamu dengan langit? Saya tidak tahu ukurannya, tapi yang pasti banyak sekali. Entah sudah berapa ratus, mungkin ribuan nyawa orang yang saya hilangkan. Saya selalu mencari musuh. Setiap saya dengar ada pendekar yang sakti, langsung saya datang. Saya tantang dia, dan akhirnya saya bunuh. Kalau kau ingin benar-benar bertobat dan masuk agama Islam, Allah Tuhanmu nanti pasti akan mengampunimu. Terima kasih, Sunan.